Bounce rate adalah persentase jumlah pengguna yang memutuskan untuk meninggalkan website kamu. Dengan tingginya tingkat bounce rate itu menandakan bahwa kamu tidak mampu untuk meyakinkan pengunjung website kamu bertahan lebih lama lagi di website kamu. Ada banyak hal yang menyebabkan bounce rate. Salah satunya adalah pengunjung menuju link ke website lain, mengklik tombol back, terus juga bisa mengetikkan URL baru. Meski terkesan buruk, sebenarnya bounce rate itu merupakan hal yang wajar terjadi dengan catatan presentasinya itu tidak melebihi dari 70%. Biasanya bounce rate itu berkisar antara 50-70%. Nah, di video kali ini kita akan membahas tips menurunkan bounce rate pada website. Jadi, kamu harus nonton terus video ini sampai selesai. Yang pertama, optimalkan penempatan call to action. Mayoritas pengguna website biasanya memutuskan mereka itu menyukai suatu halaman website itu hanya beberapa detik pertama kunjungannya. Beberapa bahkan melakukan penilaian hanya dengan mereka tuh melihat sekilas area-area yang terlihat menonjol tanpa melakukan scrolling. Nah, kamu bisa menggunakan perangkat analisis heatmap untuk menentukan area-area mana saja yang terlihat menonjol. Terus dari situ kamu bisa mengoptimalkan dengan menempatkan button CTA di sana. Buatlah CTA yang jelas dan jujur agar tidak terjadi misleading dan juga mengutamakan pengalaman pengunjung. Yang kedua, tingkatkan page speed website. Page speed adalah waktu yang dibutuhkan halaman website kamu ketika melakukan proses loading konten. Seperti yang udah dijelasin sebelumnya bahwa pengunjung itu menilai website kamu hanya di beberapa detik pertama aja nih. Oleh sebab itu, kamu nggak boleh buang-buang waktu mereka dengan menampilkan halaman kosong pada saat proses loading konten. Menurut survei yang dilakukan oleh Stanloop, delay yang terjadi hanya dalam waktu 1 detik itu berpotensi untuk mengurangi penjualan itu hingga 7%. Kamu bisa meningkatkan page speed website dengan menggunakan perangkat-perangkat seperti Google PageSpeed atau Pingdom. Yang ketiga, pasang foto berkualitas tinggi. Foto atau gambar adalah perangkat efektif lainnya yang bisa menurunkan tingkat bounce rate. Maka dari itu nih, beberapa website mereka menggunakan foto berkualitas tinggi sebagai background layar mereka. Kamu bisa menggunakan website jasa penyedia layanan foto berkualitas tinggi seperti Shutterstock. Kamu juga bisa menggunakan website seperti Unsplash dan juga StockSnap untuk mendapatkan foto-foto atau gambar-gambar yang berkualitas tinggi secara gratis. Yang keempat, buat konten yang mudah untuk dibaca. Kebanyakan konten-konten dalam sebuah website itu bisa berupa teks. Kalian bisa bayangkan betapa pentingnya hal tersebut bagi pengalaman pengunjung, tapi sayangnya masih banyak yang mengabaikan konten berupa teks tersebut ini. Padahal konten berupa teks tersebut bisa menambah ketertarikan secara visual. Kamu harus bisa memastikan bahwa konten teks pada website kamu itu dapat dibaca dengan jelas. Jangan sampai pengunjung itu harus memicingkan mata karena teksnya kekecilan atau pengunjung harus sampai meng-zoom. Pastikan konten teks kamu itu bisa dibaca oleh semua perangkat. Perhatikan juga hal-hal lain seperti warna, spasi, dan marginnya agar website kamu itu terlihat bersih dan juga mudah dibaca. Yang kelima, lakukanlah A atau B testing. Kamu sudah mencantumkan tombol CTA dan headline pada website, tapi performa bounce rate-nya masih tinggi. Kemungkinan salah satu atau keduanya tidak memberikan performa yang diinginkan. Oleh karena itu, penting bagi kamu untuk melakukan A atau B testing. Gunakan strategi berbeda pada dua halaman website yang sama, dan lakukanlah A atau B testing untuk mengetahui strategi mana yang bekerja lebih baik. Kamu juga bisa membuat landing page yang berbeda dengan target audiens yang beragam ya. Misalkan target audiensnya itu sesuai dengan lokasi atau keyword yang sedang mereka cari.
Dengan begitu akan menimbulkan kesan personal bahwa kamu lebih menghargai pengunjung kamu. Itulah beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk menurunkan tingkat bounce rate pada website. Pada dasarnya, kamu hanya perlu mementingkan pengalaman pengunjung yang mencakup feeling dan juga kesan ketika mereka berinteraksi dengan website kamu. Pengalaman pengguna yang baik bisa terjadi ketika mereka menilai bahwa website kamu itu tidak hanya mudah untuk digunakan, tapi juga menyenangkan. So, kalau kamu suka video ini, jangan lupa like dan share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Dan jangan lupa juga untuk komen di bawah, ceritakan pengalaman kamu, dan juga subscribe channel Dewa Biz untuk tahu video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!